Sampai saat ini Israel terus melakukan serangan ke wilayah Gaza. Setelah sebelumnya mampu menghancurkan rumah sakit Indonesia, tentara Israel kembali mencari sasaran lain untuk dijadikan korban. Terbaru, rumah sakit Al-Auda menjadi korban teranyar dari pasukan Israel. Tak hanya itu, mereka juga melakukan serangan kepada tenda-tenda penduduk yang untuk sementara dijadikan tempat tinggal. Tentu, sebuah tindakan yang tidak bisa dibenarkan. Namun sayangnya, dunia tak bisa apa-apa, sehingga Israel dengan bebas melakukan apa yang mereka suka. Jika dunia tidak bisa berbuat banyak, kini giliran alam yang kembali memberikan balasan kepada Israel. Tak main-main, balasan itu berupa gempa bumi yang baru saja melanda wilayah mereka. Kami akan mengambil kendali seluruh wilayah jalur Gaza. Saya tidak bisa memberikan rincian lebih. Negosiasi akan terus berlangsung, kata Netanyahu dikutip dari Al Jazeera. Ya, itu adalah interview dari Benjamin Netanyahu baru-baru ini. Intinya dirinya ingin mengambil alih seluruh Gaza. Maka dari itu, serangan demi serangan terus dilakukan oleh pasukan Israel ke wilayah Gaza, di mana serangan terbaru mereka menyasar ke sebuah rumah sakit yang sampai mengorbankan sebanyak 100 jiwa. Hal yang membuat dunia mengamuk dan mendesak Israel untuk segera melakukan gencatan senjata. Tapi soal ini Netanyahu masih tetap susah untuk diajak negosiasi. Karena jika gencatan senjata dilakukan, dirinya menginginkan beberapa syarat. Syarat yang dimaksud adalah melepaskan sandera yang sampai saat ini di bawah kuasa dari Hamas. Sandera sendiri adalah tentara Israel yang berhasil ditangkap oleh pasukan Hamas selama berlangsungnya perang. Jika ada opsi untuk gencatan senjata sementara demi membebaskan sandera, kami akan siap. Kita harus menghindari krisis kemanusiaan demi menjaga kebebasan tindakan operasional kita, kata Netanyahu pada media. Dunia marah kepada Israel, 2 warganya tewas ditembak. Melihat sikap Netanyahu yang semakin kejam, membuat seluruh dunia mulai mengutuk Israel. Intinya apapun yang berhubungan dengan Israel harus segera disingkirkan, entah diusir atau memakai cara lain. Beberapa waktu yang lalu, bukti kemarahan dunia kepada Israel akhirnya terjadi, di mana ada 2 staf kedubes Israel yang harus meregang nyawa karena ditembak oleh seorang yang pro-Palestina. Sebuah kejadian yang langsung menghebohkan dunia, apalagi kejadian tersebut terjadi di Amerika, yang notabene adalah sekutu dari Israel. Usai melakukan tembakan, pelaku langsung ditangkap pihak keamanan sambil berteriak "Free Palestine" sebagai bentuk pembelaan dirinya atas negara yang terus diserang Israel tersebut. Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Setelah resmi ditahan, sang pelaku yakni Elias Rodriguez langsung mengeluarkan manifesto. Uniknya, manifesto tersebut terinspirasi dari kata dalam bahasa Indonesia yaitu halilintar. Manifesto pelaku tunggal penembakan itu pertama kali dibagikan oleh jurnalis independen Amerika yakni Ken Klippenstein, Manifesto Elias Rodriguez. 20 Mei 2025, halilintar adalah kata yang berarti sesuatu seperti guntur atau kilat. Setelah sesuatu tindakan terjadi, orang mencari teks untuk menetapkan maknanya. Jadi inilah sebuah upaya. Kekejaman yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina melampaui deskripsi dan tak terhitung jumlahnya. Alih-alih membaca deskripsi, kita lebih sering menyaksikannya melalui video, kadang-kadang secara langsung. Setelah beberapa bulan angka kematian meningkat dengan cepat, Israel telah menghancurkan kemampuan untuk terus menghitung korban jiwa, yang justru menguntungkan genosida mereka. Bunyi manifesto Elias Rodriguez setelah terbit ke publik.
gempa melanda wilayah Israel. Selain kasus penembakan, baru-baru ini Israel kembali mengalami bencana alam. Berdasarkan sumber dari The Times of Israel, beberapa wilayah di sana merasakan terjadinya gempa berkekuatan 6,1 skala Richter. Untuk pusat gempanya terjadi di Yunani, namun getarannya bisa dirasakan sampai ke Israel. Sementara untuk korban jiwanya sampai saat ini belum terdata. Intinya gempa tersebut telah membuat panik seluruh rakyat dari Israel, termasuk Benjamin Netanyahu yang saat ini menjabat sebagai Perdana Menteri. Entah ada korban jiwa atau tidak, yang pasti gempa tersebut telah memberikan peringatan kepada Israel. Jika mereka meratakan wilayah Gaza, alam juga bisa meratakan Israel dengan mudah. Gempa ini sendiri adalah susulan dari bencana-bencana sebelumnya, seperti kebakaran, banjir, hingga bencana alam yang sebelumnya melawan wilayah Israel. Netanyahu serukan kepada warganya untuk tetap berhati-hati. Meski telah mendapatkan peringatan dari alam, Netanyahu tampaknya tidak akan kapok. Kini sebagai bentuk kepeduliannya, dirinya menyarankan kepada warganya untuk selalu berhati-hati dimanapun mereka berada. Hal itu adalah bentuk antisipasi jika seandainya gempa susulan terjadi, karena bisa saja gempa tersebut akan berpindah dan pusatnya berada di wilayah Israel. Wajar jika antisipasi itu dilakukan, karena kabarnya ada peneliti Tel Aviv yang memprediksi jika gempa besar kemungkinan akan terjadi di Israel dalam beberapa tahun ke depan. Peneliti Universitas Tel Aviv menerbitkan sebuah studi pada tahun 2020 yang memperingatkan bahwa gempa bumi seperti itu, yang cukup besar untuk menyebabkan ratusan korban jiwa, kemungkinan akan melanda negara itu dalam beberapa tahun mendatang, tulis Time of Israel pada artikelnya. Sementara itu, apa yang dirasakan oleh Israel selama ini akhirnya membuat warganya sadar. Terbaru, ada ratusan rakyat Israel ramai-ramai mendatangi perbatasan di dekat Gaza. Tujuan mereka adalah demo agar perang segera berakhir. Mereka juga mengecam Benjamin Netanyahu sebagai sosok yang paling bertanggung jawab atas serangan yang selama ini dilakukan oleh tentara Israel. 3 kilometers away from the border with Gaza, we've come here as part of a protest to end this terrible war. It's a disgusting humanitarian catastrophe that we are responsible for, and it's about time this war has ended. 17,000. Wajar jika warga Israel protes dan menyuruh menghentikan perang, karena selama ini mereka sadar jika dunia sudah memusuhi mereka. Buktinya dengan apa yang dirasakan oleh 2 staf kedubes tadi waktu menjadi korban kenekatan Elias Rodriguez. Jika serangan terus dilakukan oleh Israel, itu sama saja menyalahkan warganya jika mereka pergi ke luar negeri. Karena saat ini di luar negeri, pasti keselamatan mereka juga terancam. Jadi itulah saat bencana alam kembali memberikan peringatan kepada Israel atas apa yang mereka perbuat kepada rakyat Palestina.